Selamat pagi, perkenalkan nama saya Kering Ventisa Poete, NIM saya 2018-78034. Saya berkuliah di Universitas Patimura Ambon, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Kimia. Pada kali ini, saya ingin menjelaskan diagram redoks. Dalam diagram redoks, ada beberapa materi yang ingin saya sajikan, yaitu redoks, diagram potensial dan contoh soalnya, dan yang terakhir diagram Frost. Kita masuk pada materi yang pertama. Redoks. Redoks kepanjangan dari reduksi oksidasi. Reduksi yaitu bilangan oksidasi suatu unsur turun, sedangkan oksidasi, bilangan oksidasi suatu unsur naik. Nah, di redoks terdapat juga kestabilan reduksi di dalam air. Ini dia reaksi dengan air. Air dapat bertindak sebagai oksidator dengan tereduksi menjadi H2. Reaksinya, tetapi potensial yang dibutuhkan untuk oksidasi ion hidronium adalah sama. Nah, ini reaksinya. Sebelum kita masuk di diagram potensial, saya lupa mengatakan, reaksi redoks merupakan jenis reaksi yang pada umumnya terjadi pada senyawa anorganik. Untuk memahami reaksi redoks, diperlukan penguasaan penentuan bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi unsur dapat disajikan secara diagram. Nah, pada kali ini, saya akan membahas perubahan bilangan oksidasi suatu unsur berdasarkan diagram potensial atau Latimer dan diagram Frost. Nah, yang kali ini yang pertama, materi yang kedua, diagram potensial. Diagram potensial atau diagram Latimer yaitu potensial reduksi standar untuk berbagai spesies unsur dapat ditampilkan dalam diagram. Nah, di sini diagram potensial atau diagram Latimer bertujuan untuk melihat potensial sel suatu elektroda per masing-masing bilangan oksidasinya. Contoh yang saya ambil yaitu parmangan atau Mn. Mn itu punya bilangan oksidasi ada 5. Mangan 7 MnO4-, mangan 6 HMnO4-, mangan 4 MnO2, mangan 3 dan mangan 2. Nah, untuk setiap bilangan mangan ada bilangan potensial reduksinya sendiri-sendiri. Dan kita juga bisa menghitung bilangan potensial reduksi dari mangan 7 hingga mangan 2 per tahap, atau bisa meloncat langsung dari mangan 7 ke mangan 3, atau dari mangan 6 ke mangan 2. Nah, pada gambar kali ini di gambarnya, ini contoh yang saya ambil yaitu parmangan. Mangan ini masing-masing ada potensial sel. Potensial selnya itu dari MnO4 hingga Mn saja. Nah, MnO4 ke HMnO4- potensialnya plus 0,90. Kemudian HMnO4- ke MnO2 potensialnya plus 2,10. Sedangkan MnO2 sampai Mn3 plus 0,95. Mn3 sampai Mn2 besar potensialnya plus 1,54. Dan Mn2 sampai Mn besar potensialnya min 1,56. Nah, ada yang di sini MnO4- sampai MnO2 besar potensialnya plus 1,69.
kemudian MnO2 sampai Mn2+, besar potensialnya plus 1,23. Dan yang ini MnO4- sampai Mn2+, besar potensialnya plus 1,51. Nah, bisa lihat juga yang di sebelah bawahnya ini. Kemudian saya juga ingin menjelaskan makna dari tanda plus dan tanda min dalam potensial sel. Semakin ke kiri, kedudukan suatu logam dalam deret tersebut semakin reaktif atau semakin mudah melepas elektron. Logam merupakan reduktor yang semakin kuat. Sebaliknya, semakin ke kanan, kedudukan suatu logam dalam deret tersebut semakin kurang reaktif. Atau logam merupakan oksidator yang semakin kuat atau semakin mudah mengalami reduksi. Kemudian ada latihan soal yang saya ingin jelaskan. Nah, ini soalnya. Buat diagram potensial untuk reduksi air Cr3+ menjadi Cr2+ diikuti oleh reduksi menjadi Cr. Nilai E0 untuk Cr3+ untuk Cr3+ ke Cr2+ dan Cr2+ ke Cr pasangan itu min 0,41 dan min 0,91 volt masing-masing. Hitung derajat E-nya untuk pasangan Cr3+ sampai Cr2+. Maaf, saya salah ketik soal itu, maksudnya dari Cr3+ sampai Cr saja. Nah, ini jawabannya. Cr3+ hingga Cr2+ adalah reduksi 1 elektron. Sehingga rumusnya delta G1 sama dengan min Z Fe derajat atau besar potensialnya. Nah, negatif Z itu, negatif 1 ini, itu adalah elektron. Kemudian yang F itu hukum Faraday, dan E itu nilai potensialnya. Nah, jika dikalikan akan mendapatkan hasil plus 0,0396. Kemudian yang kedua, Cr2+ menjadi Cr adalah reduksi 2 elektron. Hasilnya plus 0,1756. Berikutnya menemukan delta G untuk pengurangan Cr3+ menjadi Cr. Itu delta G sama dengan delta G1 tambah delta G2. Hasil yang telah kita cari, yang telah kita dapat ini, dijumlahkan. Hasilnya plus 0,2152 Joule per mol Cr3+. Cr3+ hingga Cr adalah reduksi 3 elektron. Maka rumusnya min delta G per ZF. Nah, hasil akhir yaitu negatif 0,74. Jadi besar potensial dari Cr3+ sampai Cr min 0,74. Nah, kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu diagram Frost. Diagram Frost dapat memberikan kesimpulan tentang sifat oksidasi secara visual tanpa perhitungan. Nah, di sini ada contoh grafik diagram Frost dari Parmangan. Tingkat negatif semakin bisa terjadi oksidasi. Sebaliknya, semakin positif, maka reaksinya semakin berpotensi atau semakin bagus untuk terjadi reduksi. Nah, di sini tingkat oksidasi yang paling stabil bisa dilihat di grafiknya.
Tingkat oksidasi yang paling stabil secara termodinamika akan berada pada titik terendah pada diagram. Jadi, Mn2+ merupakan spesies mangan yang paling stabil. Yang kedua, spesies pada kurva konveks. Itu ion Mn3 akan mengalami disproporsionasi. Yang ketiga, spesies pada kurva konkav, mangan 4 oksida, MnO2, tidak akan mengalami disproporsionasi. Yang keempat, spesies yang paling tinggi di sebelah kanan, MnO4-, merupakan oksidator kuat. Dan yang terakhir, spesies paling tinggi sebelah kiri merupakan reduktor kuat. Jadi logam Mn merupakan reduktor menengah. Nah, sekian dari saya. Itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.